Iya, 9 jam saya tidak sadarkan diri. Sejak kali saya ditemukan di dalam kolam itu. Shalom. Jumpa lagi di Biblical Living Sofyan Erawan Channel. Sobat-sobat terkasih dimanapun juga Anda berada, saya bersyukur siang hari yang cerah ini saya kehadiran seorang tamu. Dia adalah brother kiper saya yang luar biasa. Dia adalah Rudy Setiawan. Haleluya. Thank you udah diundang. Yes, thank you ya bro, sudah mau hadir ya. Sama-sama. Oke, datang sama siapa tadi ke sini? Sendiri. Sendiri. Berani kah? Wah, pantang menyerah. Sudah ada izin dari orang rumah? Sudah swab. Aman. Gimana ngomong-ngomong sehat? Sehat sekali. Sudah vaksin ya? Sudah vaksin yang kedua. Luar biasa. Jadi di antara kita tidak ada dusta ya? Oh iya dong. Sudah saling vaksin, bukan sudah saling vaksin, sudah divaksin dan sudah di swab ya? Sudah. Wah. Gue untuk hari ini nih, gue prepare, gue swab dulu supaya lu aman. Dan lu juga udah kabari, lu swab dulu untuk ketemu di podcast gue supaya gue aman. Iya dong. Artinya kita saling menghargai. Tos dulu dong. Amin. Wes. Ngeri nih. Ini wawancara yang cukup berat nih. Temanya aja udah biblical ya. Mana aku tahu biblicalnya. Nyantai aja bro. Oke siap. Aduh, jujur gue kangen banget ya. Apalagi aku. Nah karena teman-teman kita, gue buka siapa yang udah lama nggak dijumpai ini, ternyata ada nama muncul keluar, Rudy Setiawan. Puji Tuhan masih diingat. Haleluya. Nah thank you bro. Lu tuh lu mungkin nggak sadar ya, keberadaan lu tuh di antara di komunitas pria. Lu gua anggap sebagai brother keeper di dalam membangun kegerakan pria, khususnya di tempat di mana gua melayani lu bro. Ya puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Yes. Amin. Lu jangan terlalu merendah dong. Enggak, ini memang harus Tuhan yang nomor 1 lah. Kita nggak ada apa-apa kan. Lu kalau gue lihat dari berapa tahun yang lalu nggak ada perubahan. Ada dong. Satu hal yang permanen yang ada di diri lu yang gue lihat nih, lu tetap Rudy Setiawan. Nggak ada embel-embel. Thank you. Paling nggak lu tetap semangat. Lu sebagai orang yang menginspirasi teman-teman yang ada di kalangan pada saat itu untuk tetap idealis di dalam nilai-nilai kebenaran. Betul. Orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya, kata firman Tuhan. Yes. Bukan kata Ai. Amsal 18 ayat 14. Ya, mestinya gue ngundang lu podcast Pastor Rudy Setiawan. Nggak usah, nggak penting itu. Jujur gue kangen bro sama lu bro. Iya. Sama lah, aku juga kangen. Udah berapa tahun ya kita nggak ketemu ya? Ya sejak ulang tahun HUT GMC lah. Oh GMC, GPA Men's Community ya? Betul. Ya, satu komunitas pria yang ada di gereja aku pada saat itu ya? Betul. Berarti sudah sekitar berapa ya? 3 tahun? Ya ulang tahun ya. Yang langsung ada di Duta Mas itu kan? Iya, karena kedua ulang tahun ini kan kita karena protokol kesehatan ya, nggak diselenggarakan. Berarti sudah hampir 3 tahun ya? Iya, betul. Waduh, luar biasa. Si Tuhan. Ya, bro, gue pernah dengar waktu itu ada masalah, bukan masalah sih, ada sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan lu. Betul. Sampai semua orang yang ada di komunitas pria, bukan hanya di Jakarta, bahkan seluruh Indonesia geger akan peristiwa yang lu alami, yang Tuhan izinkan pada saat itu. Betul. Ya. Nah, Ruth, boleh cerita nggak itu apa yang menimpa lu sih waktu itu sehingga dunia Kang Au ini, dunia persilatan pria ini digegerkan sama musibah yang menimpa lu? Ya, saya mesti cerita. Saya mulai dari sebuah ayat ya.
Ya, karena gue bukan ahli teologi ya, tapi gue percaya ayat firman Tuhan itu hidup. Yes. Ya, di Yeremia 10 ayat 23 bilang begini, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Di bagian lain adalah rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Yes. Ya, jadi saya punya jalan, saya punya rencana. Waktu itu dalam rangka memperingati ulang tahun pernikahan saya yang ke-25. Ke-25. Tepatnya tanggal 20 September 1994. Bukan dong, 2019, sorry. 20 September 2019. Betul. Nah, sebelum merayakan hari ulang tahun, seminggu sebelum saya merayakannya, karena saya merayakan secara onsite waktu itu, belum COVID. Ya, belum pandemi ya waktu itu. Ya, belum pandemi. Saya jadi rencana mau merayakan. Saya kerampokan, habis di rumah. Di rumah? Iya, satu brankas itu dibongkar semua habis. Udah, saya lewati dengan penuh sukacita dan ucapan syukur bahwa apa yang dititip Tuhan itu hanya titipan semata. Jadi saya merelakan ya apa yang terjadi untuk saya lebih hati-hati lagi. Singkat cerita, kami merayakan ulang tahun. Setelah itu, saya dan istri merencanakan untuk liburan dengan kapal pesiar. Karena ada rute baru yang belum kami ikuti. 13 Oktober 2019 saya ke Singapura, saya naik kapal pesiar. Sehat, penuh sukacita, penuh ucapan syukur. Di kapal juga masih bercanda kanan kiri karena ada beberapa teman. Sama istri sekalian? Sama istri, sama teman-teman komunitas. Oh iya. Ya, terus tanggal 14 kita sampai di Pulau Redang. Saya juga masih turun untuk main-main di pulau itu. Masih syuting, ada wawancara dari TV India apa gitu ya ke teman saya. Kita ngobrol-ngobrol, dia tanya gimana liburan apa segala. Oke, terus saya janjian nanti sore kita berenang yuk. Ke Whirlpool, jacuzzi bilangnya, nama kerennya. Ya bro, supaya nggak terlalu ini dulu. Gue mau tanya dulu, waktu saat musibah tentang kerampokan yang di rumah gitu ya, seluruh isi brankas itu habis. Nanti kita lanjut yang ke kapal pesiar itu ya. Iya, habis. Semua ada apresiasi dari usaha saya yang puluhan tahun, mas batangan semua habis. Uang sampai uang receh pun habis. Artinya semua persediaan lu tuh lu taruh di satu brankas itu. Iya. Dalam satu malam Tuhan izinkan habis. Siang bos. Siang hari habis gitu. Habis semua. Waduh. Puji Tuhan. Nah itu yang gue mau tanya. Apa perasaan lu setelah melihat peristiwa itu terjadi dalam hidup lu bro? Nah pada waktu kejadian itu saya diberitahu dan saya pulang. Saya tetap bersuka cita ya, saya tetap mengucap syukur dalam segala hal karena itu firman yang menjadi perintah buat hidup saya. Saya tersenyum, malah yang bingung dan heran itu teman-teman saya. Kok lu tenang amat ya? Kok lu senyum? Terus saya bilang mau diapain? Orang udah kejadian kok. Ya kan? Tapi tetap diupayakan, kita pergi polisi urus. Tapi sampai akhirnya ya karena banyak kesulitan ya saya pikir sudahlah. Lo tadi bilang ada investasi, ada apresiasi selama puluhan tahun itu ada di dalam brankas itu. Ya bagaimana perasaan lu? Masa nggak ada sedikit pun marah, kecewa sama Tuhan? Ya sedih ya, pastilah. Ya. Herannya gini ya, aku nggak sedih sama sekali. Ya, aku nggak kecewa sama sekali. Aku merelakan itu semua terjadi. Wow. Nggak ada satu apapun di dalam hati saya.
Wow. Saya malah bilang sama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua pelajaran yang indah ini. Bangga gua malu, bro. Ya nggak bangga lah kalau nggak Tuhan yang kasih kekuatan, ya kita mewek lah. Tuhan tuh senantiasa memberikan kekuatan. Ya, Tapi respon itu bagaimana manusia menyikapi kekuatan yang dari Tuhan. Apakah dia mau pakai atau tidak? ya betul. Dia mau sikapi atau tidak? Ya, Gua nggak tanya nilainya berapa. Gue yakin itu besar sekali. Ya, tapi gue percaya kalau di compare sama kasih Tuhan sampai dengan saat ini, itu nggak ada apa-apanya, bro ya. ya. Makanya aku hari ini cuman mau ngobrol bahwa Tuhan itu kan nyata ya. Yes. Tuhan itu hidup di dalam kita. Ya. Dan saya mau bilang sama teman-teman, percayalah. Karena ini saya alami gitu loh. Ya. Gue dengernya sedih loh, bro. Ya nggak usah sedih lah. Tapi di satu sisi gue lihat, waduh, hal yang spektakuler, lu tough menghadapi masalah itu. Oke, lanjut. Tadi sudah sampai ke lu tanggal 30 September berangkat dengan Bukan, tanggal 20 September aku merayakan ulang tahun pernikahan. ya, yang Ya kan? ke-25. 25 kan itu momen spesial kan. Ya. Terus tanggal 13 Oktober saya merencanakan pergi naik kapal pesiar. Oh iya. Sama istri dan komunitas. Ya, sama istri dan komunitas. Di kapal happy, sukacita, keliling-keliling, ya, enjoy, nggak ada apa-apa. Iya. Kondisi badan sehat. Oh. Udah, tanggal 14 sampai di Pulau Redang. Setelah di Pulau Redang, kami janjian sore nanti kita jacuzzi ya. Kan di kapal ada Ya, kolam merendam jacuzzi ya, tuh, air panas ya. air Iya, hangat. iya. Nah udah, masih foto-foto lagi jacuzzi. Terus tiba-tiba saya bilang istri saya mau berenang nih. Emang saya bisa berenang. Lo jangan lihat-lihat begini, gua kaku-kaku, jago aku berenang. Gue percaya, bro. Iya, kalau nggak percaya kita tes aja. Jangan. Nggak ada kolam renang. Oke, terus saya nyemplung karena istri saya tahu saya bisa berenang, dia tinggal. Nah, kebetulan di kolam itu ada satu orang tua di komsel saya. Berenang bareng. Oh, jadi nggak sebenarnya berangkat waktu itu berapa orang, berapa personil? Aku berangkat 6 orang. Ya, tapi di kapal itu kan aku ketemu sama brother strongman kita Hendy dan kawan-kawannya. Oh iya. Ya. Mereka nggak janjian tapi ketemu di kapal pesiar. Iya, dia grup apartemennya karena dia RT kan. Oh iya iya. Ya, oke, kita berangkat sama-sama. Nah, saya turun ke kolam, saya nyelam sekali 1 lap dari ujung ke ujung. Karena gaya berenang saya cuma nyelam aja gitu. Nah, tiba-tiba tidak muncul lagi. Maksudnya? Tidak sadarkan diri tiba-tiba. Hilang kesadaran sama sekali di dalam air. Oh. Iya. Itu waktu itu siang, pagi, malam? Sore. Sore. Ah. Nah, terus istri ya, orang tua yang komsel istrinya itu bilang sama suaminya, coba lihat Pak Rudi di dalam, katanya. Kok diem ya? Nggak ada gerakan apa-apa. Suaminya masih bilang, mungkin dia lagi nyelam katanya. Ya kan? Terus karena naluri insting seorang perempuan ya, dia bilang, kamu mesti turun ke dalam, lihat coba. Itu ada lifeguard lagi duduk di pinggir kolam juga nggak tahu kalau saya udah tenggelam. Jadi di kolam berenang itu isinya cuma berdua? Berdua, lakinya Lu lagi sama di atas. yang orang tua itu? Iya, lifeguard ada di pinggir. Oh. Ada lifeguard di situ. Hahaha. Ya, ada orang jaga kolam renang, penjaga kolam ya di kapal pesiar. Di pinggir dia lagi lihat orang, aktivitas orang gitu loh. Dia nggak amati lu lagi nyelam gitu? Nggak amati. Oh. Dia pikir saya memang lagi nyelam. Nggak taunya bener tenggelam itu. Loh, kenapa bisa tenggelam? Nggak sadar kena serangan jantung tiba-tiba. Iya. Lalu singkat cerita suaminya turun nyelam ke bawah. Iya.
waktu diangkat, saya kondisinya udah penuh air perutnya, udah tidak sadarkan diri, udah mulai membiru juga. Itu dalam waktu berapa detik saat lu tenggelam lalu dia angkat, dia temukan lu dalam keadaan kolaps gitu? Kurang lebih di air itu 1,5 menit udah sampai 2 menit lah. Aduh. Baru diangkat. Ya. Jadi setelah diangkat itu aku di apa namanya ini? Ditekan. Ya, Ya, dadanya untuk tuh, mengeluarkan air. ya, sama lifeguard ya bergantian. Itu lama sekali. Ya. Karena saya nggak sadarkan diri. Lama itu di pompanya. Menurut teman-teman itu kurang lebih sampai 15 menit. Oh. Ya, ini yang menyebabkan saya punya tulang dada juga pada patahkan, retak. Karena proses Penekanan, ya. Bayangin aja itu yang tekannya badannya gede-gede bergantian. Terus dia usahakan supaya, dan yang susahnya kan karena kepala saya nggak bisa nengok ya, jadi air itu nggak bisa keluar. Nah, lu sadar nggak pada saat dilakukan penekanan begitu? Nggak sadar. Nggak sadar? Nggak sadar. Luar biasa peristiwa itu. Iya, 9 jam saya tidak sadarkan diri. Sejak kali saya ditemukan di dalam kolam itu. Nah, pertama kali lu merasakan nggak punya daya apa-apa di dalam air, apa yang ada di pikiran lu tuh, bro? Nggak ada mikir apa-apa lagi udah. Artinya, lu kan nggak langsung serta-merta hilang begitu aja. Hilang begitu aja. Karena heart attack itu. Iya. Padahal saya nggak ada riwayat jantung. Oh. Selama ini saya rajin check up, nggak ada riwayat jantung. Loh, itu artinya tiba-tiba serangan itu pada saat lu ada di dalam air itu? Iya. Waduh. Setelah itu istri saya kan berdoa ya. Ya. Teman-teman juga ya, ada yang berbahasa roh, ada yang berdoa. Pada saat diangkat istri ada di situ? Ada istri saya. Jadi istri saya di samping, terus ada suami yang angkat saya juga di samping. Pada saat lu tenggelam istri ada nggak di situ? Istri ada dekat. Oh, dekat Tapi kolam bukan di renang. kolam renang. Iya, Iya, di dekat. sekitar kolam renang. Iya, ada. Jadi dia tahu waktu kejadian itu. Ya, dia udah mulai berdoa, semua berdoa ya. Lalu Hendy kan datang tuh. Dia videoin apa semua kan. Dia langsung kirim di Facebook itu langsung seluruh Indonesia geger. Lihat ya, doa semua. Yang saya dengar ada rapat juga di gereja itu sampai berhenti, pas tahu begitu langsung doakan ya kondisi saya. Termasuk gue terima kabar itu tuh, brother. Iya. Iya. Jadi setelah diangkat dari dalam ke pinggir kolam renang, lifeguard yang lakukan lalu dikasih bantuan pernapasan. Ya, selanjutnya apa yang terjadi, Pak? Ya setelah itu segera dokter di kapal datang untuk evakuasi ke dalam ruangan medisnya kapal ya, yang dengan peralatan yang sangat sederhana, terbatas. Oh, ada ya kapal pesiar gitu ya? Ada kliniknya ya namanya, klinik emergency. Nah, yang boleh nemenin cuman istri saya. Nah, di dalam ruangan itu si dokter bilang, ini suamimu sudah kritis. Kita nggak punya peralatan yang cukup lengkap. Ya kan? Tapi kita akan usahakan yang terbaik. Jadi waktu itu istri saya nangis. Ya, dia di dalam ruangan itu dia nangis, dia pegang saya. Ya. Kan dokter bilang katanya suruh panggil namanya. Ya. Ya, panggil nama saya Iya. gitu loh. Nah, terus istri saya panggil nama saya, dia panggil nama Yesus, dia panggil nama saya, dia panggil nama Yesus gitu kan, dalam nama Yesus bangkit suami saya apa gitu ya. Ya. Nah, saya nggak sadarkan diri. Tapi ada satu kata yang keluar dari mulut saya, ini menurut pengakuan istri saya, itu kedengaran sampai dokter. Sampai ke telinga dokter, saya ada panggil nama Yesus dalam ketidaksadaran. Di ruang medis itu? Di ruang medis itu. Sampai dokternya tanya, suamimu tuh lagi ngomong apa katanya. Terus istri saya bilang kalau dia sakit dia selalu panggil nama itu. Nah terus setelah itu karena kondisi saya kritis,
akhirnya pihak kapal nahkoda sama ini berembuk dengan istri dan kawan-kawan saya. Ini mau dievakuasi pakai apa? Harus turun ke Malaysia. Artinya ruang medis pada saat itu sudah hands up ya? Ruang medis nggak cukup mumpuni untuk bantuan pertama atas kasus serangan jantung ini. Dia nggak punya alat yang cukup untuk detek jantung, untuk paru-paru, untuk keluarin Tapi air. oksigen jalan? Oksigen ada. Tapi oksigen aja nggak cukup gitu loh. Karena kondisinya kan memang udah lemah banget waktu itu. Lalu singkat cerita ada 2 pilihan opsi kita turun ke Malaysia. Ya. Satu pakai helikopter, tapi kondisi cuaca lagi buruk banget waktu itu. Atau pakai kapal boot SOS. Boot SOS itu cuma bisa muat 4 orang. Berarti situasi itu waktu itu malam hari ya? Malam udah malam. Ya, udah malam. Nah, akhirnya pilihan jatuh ke boot SOS. Itu posisi kapal sudah di perairan Malaysia? Di perairan Malaysia, tapi udah jalan posisi kapal. Oh. Jadi karena kejadian saya, itu kapal dimundurin sampai deket ke satu kota di Malaysia namanya Terengganu. Terengganu. Ya. Kapalnya dimundurin, dideketin ke pulau itu. Boot SOS jemput malam-malam. Wah itu kalau saya lihat filmnya ya kayak perayaan ya. Bayangin aja kayak tamu agung kita diantar sama seluruh kru. Oh iya. Turun ke boot SOS-nya. Oh iya. Aku dibungkus sudah kayak lemper, tinggal mukanya doang. Tapi dalam keadaan ya Nggak sadar. nggak sadarkan diri Nggak ya. sadar. Ya cuma kelihatan muka aja gitu kata istri saya. Dibungkus semua pakai kain kan, supaya nggak kena angin. Oke. Berapa jam proses pertolongan pertama di atas kapal pesiar itu sampai diturunkan ke boot? Prosesnya nggak lama. Yang lama itu perjalanan bootnya ya butuh waktu 45 menit. Karena 45 itu situasi yang cukup genting ya. Di boot apalagi nggak ada peralatan medis yang mumpuni kan. Buat backup saya punya kejadian kan. Nah istri saya di situ sudah banyak berdoa dia. Itu hanya sekedar boot kecil yang membawa pasien seperti you pada saat itu. Iya, boot kecil dan di tengah badai yang besar, hujan besar. Jadi saya mesti bilang bahwa istri saya itu luar biasa, dia punya iman ya kepada Tuhan. Yes. Ya. Jadi dia juga bilang sama Tuhan, Tuhan pimpin perjalanan ini di perjalanan ya supaya tenang ya, karena ada itu ya ayatnya. Ya, tenanglah gitu badai ya. Dan bisa dilewati sama 45 menit. Kita sampai di Terengganu. Saya tahu dia seorang pendoa istri. Ya, betul. Ya. Istri saya memang pelayanannya dia sebagai pendoa ya. Iya. Seorang pendoa yang luar biasa. Tuhan izinkan itu terjadi. Iya. Nah, sampai di Terengganu kita masuk ke rumah sakit pemerintah. Iya. Kalau kayak di sini tuh RSUD. Iya, tapi lengkap. Lengkap peralatan. Dokternya juga dia nggak pandang kamu dari mana, kamu orang berada atau tidak gitu loh ya. Ya itu saya puji lah ya. Rumah sakit di Malaysia. 45 menit perjalanan langsung ditangani di rumah sakit itu. Di rumah sakit langsung ditangani sama dokter itu. Dokter spesialisnya masih dalam keadaan tidak sadar. Sampai di ruang perawatan darurat ya. Dan saya cukup kaget waktu tengah malam saya sadar setelah 9 jam saya kehilangan kesadaran. Waktu saya melek saya kaget. Saya di rumah sakit mana ini? Itu proses nggak sadarkan diri 9 jam. 9 jam nggak sadar. Jadi di Terengganu sendiri apa yang para medis lakukan atau dokter lakukan di sana itu? Ya dia lakukan sesuai dengan aturan medis. Kalau orang kena serangan jantung apa dulu karena dia tenggelam di air, jadi air berusaha SOP dikeluarkan. itu dia lakukan. Tapi kan ini dalam kondisi sudah pecah dulu nih.
apa namanya, sudah retak dulu. Ya, Tulang-tulang dada-dadanya dada tulang itu. pada retak. Tapi dia nggak fokus ke situ. Karena biasanya kalau tulang retak ini, menurut medis, dia bisa nyambung sendiri. Oh begitu. Ya, yang penting itu nggak nusuk, tulangnya nggak nusuk ke bagian organ dalam. Nah, dia fokus pada paru-paru ya. Itu sumber pernapasan sama jantung yang lemah. Jadi 9 jam baru bisa tertangani. Ya, baru. Setelah 9 jam saya sadarkan diri, saya kaget. Saya ada di satu ruangan seperti bangsal gitu. Jadi di mana-mana orang sakit. Oh, kejadiannya memang keadaannya seperti itu. Ya, memang begitu. Oh. Iya. Dan tengah malam itu ada yang sebelah saya tuh batuk, totonya lewat. Jadi aku menyaksikan, aku pas sadar aku lihat kejadian-kejadian itu terjadi. Maksudnya batuk, sementara batuk nggak lama meninggal gitu. Iya. Mungkin itu ditaruh dekat-dekat kamar mayat kan gitu. Ya mau melatih iman saya kali ya. Tapi memang saya udah waktu itu kan memang sudah pasrah. Ya. Oke bro, gue mau tanya gini. Lu kan setelah 9 jam sadar nih ya. Sebelum 9 jam ada nggak perasaan-perasaan apa yang ada di benak pikiran lu tuh melayang-layang pada saat ketidaksadaran? Pasti kan ada alam bawah sadar. Pikiran-pikiran yang melayang-layang di dalam diri kita gitu kan. Walaupun kita lemes gitu kan, tapi pikiran kita melayang-layang gitu. Ada nggak perasaan-perasaan tertentu yang terjadi pada saat itu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Dan itu datang dengan tiba-tiba saja. Oh, barangkali lu ketemu malaikat atau apa gitu, enggak? Oh, enggak. Itu sebenarnya teman-teman bilang, emang lu 9 jam ngapain aja sih? Dalam hati saya, gue kalau bohong juga gue bisa nih. Tapi kan gue bukan tukang bohong. Gue udah berani mempermainkan Tuhan. Yes. Bilang naik turun sorga gitu, gue nggak berani lah. Emang gue nggak ngalamin. Iya. Itu keadaan sesungguhnya ya. Iya, keadaan sesungguhnya yang memang tidak tahu. Ya, saya kalau mau cerita sebelum saya lebih panjang lagi, saya mesti kasih tahu bahwa hanya Tuhan ya yang bisa lakukan ini. Makanya saya sangat percaya ya, firman Tuhan tuh bilang sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yes. Jadi memang kepercayaan itu, dan aku percaya juga teman-teman itu banyak yang lakukan doa ya. Seperti yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 17 kan. Yes. Tetaplah berdoa. Mereka lakukan itu. Nah, karena doa ya, mungkin juga Tuhan berkenan atas semua doa-doa ini. Sampai hari ini ya, inilah Rudi. Karena kemurahan Tuhan. Yes. Gue nggak bisa bayangin itu kalau tanya bagaimana perasaan istri pada saat menemani di booth, pada saat menemani di ruang medis di atas kapal pesiar, bagaimana perasaan istri pada saat menangani di rumah sakit Terengganu itu. Nah gini, aku pernah ngobrol sama istri, dia cerita waktu kamu dievakuasi ke Malaysia, aku juga bingung katanya. Karena kartu kredit tuh nggak berlaku, semua kartu nggak berlaku di rumah sakit itu. Nggak bawa duit khusus ya, ringgit untuk payment apa. Tapi rumah sakit respon baik. Siapa yang mengcover orang-orang yang ada di dekat lu pada saat itu untuk ada biaya administrasi? Ada satu teman, dia ikut turun, ya teman kompak saya, dia ikut turun. Nah, dia cuman kasih masukan gini-gini. Tapi memang kondisi kita waktu itu memang nggak bawa duit sama sekali. Jadi cuman ada uang 400 ringgit. Kita taruh di konter itu. Ada uang ini. Gesek nggak bisa, apa nggak bisa. Itu kota yang agak kecil kan. Nah, tapi ditangani baik. Sampai satu waktu Jakarta dengar ada satu temen, dia cukup punya usaha banyak di Malaysia. Dia kontak agennya untuk bantu saya. Pak, apa yang bisa dibantu? Saya bilang kalau boleh pindah rumah sakitnya. Oh iya. Jadi setelah seminggu dirawat di rumah sakit pemerintah itu. Oh, lu seminggu di situ setelah sadar? Iya. 7 hari ada di situ? 7 hari. Dalam proses itu lalu saya minta pindah.
Nah, lalu setelah itu saya dipindahkan ke rumah sakit yang lebih bagus lah, sekamar sendiri. Tadi kan sekamar bareng-bareng. Di kota yang sama. Di kota yang sama. Iya, iya. Beda ini ya. Ya. Ya, beda kelas ya. Nah, masuk di sana udah mendingan ya. Nah, itu mulai latihan apa gitu. Tapi memang belum selesai jantungnya. Karena ternyata penyempitannya itu sampai 90%. Akibat dari peristiwa itu. Ya, yang menyebabkan peristiwa itu karena saya ada penyempitan 90%. Selama ini nggak pernah terdeteksi tuh? Nggak pernah tahu. Enjoy aja. Yo, bandel juga ya. Ya kan aku check up. Ya kan, aku udah rencanakan semua yang baik. Yes. Tapi kan rancangan Tuhan kita nggak tahu. Iya. Bro, gue pernah dikirimin foto-foto pada saat bagaimana proses evakuasi itu dilakukan ya. Pada saat itu mudah-mudahan gue masih simpen ini ya. Kalau nggak ada gue minta lagi. Bagaimana ada cuplikan-cuplikan video pun bagaimana proses pertolongan pertama yang dilakukan di atas kapal pesiar. Begitu gue ngelihat begitu menyeramkan ya. Tentang perjuangan seorang Rudi Setiawan dari maut yang siap merenggut pada saat itu. Ya itu kan cerita tentang Yesus yang dahsyat ya. Gak bisa cerita tentang saya. Lewat hidup saya, kita bercerita tentang Yesus yang dahsyat. Makanya saya mau encourage kepada pendengar semua ya. Ini saya harus katakan ini. Yesus itu sangat dahsyat. Dia bisa lakukan apa saja dalam hidup kita. Lewat hidup kita. Dan dia menjadi saksi atas berbagai macam peristiwa. Ya, luar biasa lah. Makanya saya selalu tanam di dalam hati saya itu satu firman yang luar biasa ya. Justru di dalam kelemahanlah nyata kuasa-Mu Tuhan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Yes. Itu dahsyat ayat itu. Jadi kekuatan. Karena aku juga ada simpan beberapa ayat. Makanya saya sampai hari ini juga nggak pernah takut ya dalam hal apapun. Ya, karena ayat ini sangat memberikan saya kekuatan untuk menyatakan kebenaran. Saya nggak pernah takut. Ya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus yang tulis. Ya, dahsyat itu. And so setelah saya di Terengganu, saya minta tolong dievakuasi ke Penang. Karena ada satu rumah sakit yang jadi rujukan saya yang setiap tahun saya biasanya check up ke sana gitu loh. Saya ada daftar riwayat sakit saya di sana. And so dokter bilang kamu mesti fit dulu. Kedua, alternatifnya ada 2. Ya, jadi kalau dokter di sana dia menjelaskan semuanya. Tinggal kita memilih. 1, mau dievakuasi pakai pesawat. Tapi pesawat itu harus ke Kuala Lumpur dulu, baru ke Penang. Oh, ibu kota dulu. Ya, 2 kali trip. Kedua, kalau pakai pesawat, di pesawat itu nggak ada peralatan yang mumpuni. Kalau seandainya saya mengalami serangan jantung kembali, nah, jantungnya kan belum diapa-apain. Alternatif kedua adalah kamu naik ambulan, langsung ke Penang, tapi harus 8 jam perjalanan. Di Malaysia itu aturan bawa mobil 4 jam dia harus istirahat dulu, nggak boleh langsung. Akhirnya keputusannya saya naik ambulan. Nah waktu itu orang tua saya udah datang, mami saya, cici saya udah datang, jadi ditemani mereka kita pergi ke Penang. Oke, Terengganu seminggu, di Penang berapa lama? Penang kurang lebih seminggu juga. 2 minggu. Jadi tanggal 14 kejadian, setelah dirawat itu kan di Penang saya langsung di kateter.
kateter. Nah itu ketahuan. Bro, gue dikirimin fotonya waktu itu setelah lu pasca keluar dari Trengganu ada di Penang. Jujur kondisi lu tuh gue lihat, aduh, brother kiper gue kondisinya kurus banget ya, habis badannya gitu ya. Ya. Sekarang udah oke dong. Ush, unda-undilah sama Aderai lah. Semangatnya. Ini baru sekali ini ada yang puji kayak begitu. Yes. Haleluya. Nah, di Penang saya ditangani oleh seorang dokter spesialis jantung yang sangat terkenal itu ya. Oke. Di kateter, nah baru ketahuan penyempitan. Lalu dokter bilang ini harus di bypass. Saya bilang boleh nggak kasih waktu, saya pikir dok. Boleh katanya. Dia bilang kamu santai aja di luar rumah sakit nih, saya kasih obat. Jadi saya keluar dari rumah sakit, saya tinggal di apartemen, saya pergi ke rumah sakit lain. Tanya satu profesor lagi yang cukup terkenal, ya kan? Itu namanya second apa? Opinion. Oke, itu dibantu ya bahasa Inggrisnya, maklum belepotan. Nah setelah itu tanya ke beliau bilang ya kalau kondisi gini melihat tulang kamu seperti ini boleh bypass, boleh pasang ring, katanya. Berarti kan udah ada dua nih, dua jawaban ya. Boleh bypass, boleh pasang ring. Dia bilangin, dokter di Malaysia itu bagusnya dia menjelaskan secara rinci apa akibat kalau lakukan itu, berapa biayanya. Nah terus saya bilang, dok masih bisa bertahan nggak saya pulang ke Indonesia? Dokternya bilang asal kamu dibantu sama obat. Oke, akhirnya saya pergi, saya balik lagi ke Adventist. Setelah beberapa hari dirawat, saya bilang, dok saya boleh pulang Indonesia nggak? Dokter izinin saya pulang. Bawa surat rumah sakit, ya saya naik pesawat, pulang ke Indonesia. Belum ditindak apa-apa. Oh iya? Iya, jadi tindakan di Malaysia itu hanya keluarkan air dari paru-paru, dikeringin dengan obat. Tapi tuntas waktu itu ya? Udah mending lah, napas udah mulai bagus. So lagi di Adventist itu juga saya banyak datang orang kan yang sahabat orang sakit ya, sahabat orang sakit. Iya, SOS ya. Ya, terus gembala-gembala itu datang pada doain saya. Powerful memang. Iya. Saya percaya itu kuasa Tuhan dahsyat. Oke bro, di balik satu peristiwa itu, bahkan dua peristiwa yang lu alami setelah lu ada saat ini, pelajaran apa yang lu dapat dari itu? Ya nggak ada kata lain bahwa Tuhan itu dahsyat. Jadi kalau hari ini kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, harus tetap percaya bahwa Allah itu dahsyat. Sekali lagi, gua demen. Oke, setelah melewati masa-masa seperti itu, ya masa-masa sulit, masa-masa sukar, kita ada satu statement tetap tegar di tengah masa sukar ya. Ya, itu saya masih ingat sampai hari ini. Masih ingat ya? Pantang menyerah itu juga saya masih rela berkorban. Ya. Memiliki hati hamba. Yes. Jujur dan tulus. Amin. Pantang menyerah. Ya. Semua nilai itu ada di dalam hati saya dong. Aduh, rasanya kita mau kembali ke yang tempat yang tinggi-tinggi nih. Iya. Tapi saya udah beda pasti. Beda-bedanya? Ya saya jadi pelatih lah. Masa jadi peserta lagi? Enggak lah yang. Inilah spirit pejuang Kristus yang seperti ini yang di depan gue ini. Ya. Iya, terima kasih. Ya, harus terus makin bertambah di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Siap kemanapun juga Tuhan utus. Iya. Ya. Thank you ya, brother. Ya. Sudah mau datang, sudah mau cerita, sudah mau berbagi. Gua percaya ini pasti jadi berkat yang luar biasa. Ya, biar Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Kan semua karena Tuhan. Iya. Aku ini orang yang enggak. Dia panglima kita. Iya. Dia komandan kita. Banyak orang yang bilang begini, Tuhan engkau penyelamat dunia. Tapi untuk urusan bisnis, biar aku yang lakukan Tuhan. Banyak orang seperti itu. Tapi gue lihat lo ya.
Itu karakter Kristus, pikiran Kristus ada di pelayanan lu, ada di bisnis lu, ada di rumah tangga lu. Ya, satu hal yang gue bilang gini, kenyataannya ada Yesus di hidup lu, ada Yesus di hidup kita. Ya, pada akhirnya saya mesti ngomong sama teman-teman semua ya pendengar ya. Yesus itu harus bisa dirasa, bos. Jangan cuma diomongin. Yesus itu harus bisa dirasa lewat tangan kita, lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita. Orang dekat dengan kita merasakan, wah ini Yesus banget gitu loh. Karena aku di bisnis juga dikenal sebagai seorang hamba Tuhan, kan? Bukan pebisnis. Oke, brother. Sip. Salam buat istri tercinta ya. Salam buat anak-anak yang luar biasa. Ya, kapan-kapan kita ketemu lagi dengan keluarga ilahi. Amin. Haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun juga berada, ya kita sudah menyaksikan satu peristiwa yang luar biasa. Tuhan sedang merekayasa, Tuhan sedang merancang setiap kehidupan kita, umat-umat pilihannya. Ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan tidak izinkan, itu tidak akan pernah terjadi. Ya, oleh sebab itu tetap berserah, tetap bergantung kepada Tuhan, sehingga hidup kita boleh selalu memuliakan nama Tuhan dan orang-orang melihat bahwa di dalam hidup kita ada Kristus. Dan jangan lupa share, like, and subscribe. Tulis komen di bawah Anda. Supaya apa? Supaya melalui channel ini Anda bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan urapi dan Tuhan percayai untuk menjadi saluran berkat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, brother.